Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Saskia Oktami Maharani. Saya adalah mahasiswi dari S1 Komunikasi PJJ Unsida. Saya di sini membuat video untuk memenuhi UTS saya yang dari mata kuliah pengantar komunikasi digital yang diampu oleh Ibu dosen Rosana SSMIKOM AMIP R CTS. NIM saya adalah 2505 0102 0010. Saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di UTS dari pengantar komunikasi digital. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa itu komunikasi? Komunikasi itu seperti ketika kamu mengeluhkan ke teman dekat kamu bahwa kamu banyak banget tugas kuliah yang menumpuk, lalu teman kamu merespon dengan, tenang, kamu pasti bisa ngerjainnya, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Nah, sebenarnya saat itu komunikasi sedang terjadi. Komunikasi itu sederhana. Komunikasi itu proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang yang lainnya, dan untuk mendapati pemahaman yang sama. Seperti kamu yang berbicara dengan lawan bicara kamu. Ketika kamu berbicara dengan lawan bicara kamu, lalu mereka paham, situlah komunikasi itu berhasil. Namun ketika sebaliknya, berarti ada yang salah dari komunikasi tersebut. Pesan komunikasi terdiri dari dua kategori, yakni pesan verbal dan pesan non-verbal. Lalu, apa itu pesan non-verbal? Pesan non-verbal itu adalah ketika kita berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Memangnya bisa? Bisa. Bisa kita lihat dari ekspresi wajah, raut wajah, intonasi suara, cara duduk, bahkan cara kita memandang lawan bicara. Lalu apa fungsi dari pesan non-verbal ini? Pesan non-verbal ini seperti yang dikatakan tadi, kita bisa berbicara tanpa menggunakan kata-kata. Seperti kita menunjukkan emosi, senang, sedih, marah. Dan kita juga bisa menggunakan non-verbal ini sebagai pengganti kata. Biasanya kita mengatakan sampai jumpa atau selamat tinggal, kita bisa menggunakan lambaian tangan alih-alih menggunakan kata-kata tersebut. Bagaimana kita melakukan komunikasi nonverbal ketika kita melakukan PJJ atau kuliah online? Dalam kelas online, pesan nonverbal pun tetap bisa disampaikan. Seperti ketika kita melakukan Zoom, kita bisa memasang raut wajah atau ekspresi wajah, dan dosen akan bisa tahu kita ini kehilangan fokus, paham, atau kita bingung dengan materi yang disampaikan. Dosen bisa tahu dengan melalui layar saja dari ekspresi wajah kita. Selanjutnya ada intonasi suara. Intonasi suara itu menghidupkan suasana. Ketika kita berintonasi dengan suara yang datar, maka itu akan menjadi membosankan. Tapi sebaliknya, ketika kita berintonasi dengan semangat, maka suasana akan menjadi lebih hidup. Para audiens juga akan lebih semangat mendengarnya, dan pembelajaran justru akan lebih menarik lagi. Selanjutnya ada gestur tangan. Gestur tangan ini sederhana, dapat membantu kita menjalankan sesuatu, dan sesuatu itu akan menjadi lebih menarik. Gestur tangan itu membantu juga memperjelas ide-ide yang sulit dengan gestur tangan sederhana. Gitu. Lalu, bagaimana cara kita menunjukkan pesan nonverbal yang baik dalam PJJ? Nah, misalnya ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau tatap muka di layar, kita bisa mengaktifkan kamera kita, menghidupkan kamera kita ketika itu memungkinkan, agar pembelajaran tetap terlihat lebih manusiawi. Lalu, ketika dosen menjelaskan, kita bisa melakukan atau tunjukkan reaksi kecil seperti mengangguk atau tersenyum. Jangan lupa juga intonasi suara kita harus tetap dijaga, jangan terlalu datar ataupun terlalu kuat, agar suasana lebih nyaman dan juga aktif. Lalu yang terpenting adalah tampilkan ekspresi ramah dan duduk dengan sopan. Jangan duduk seperti asal-asalan, rebahan, ataupun demikian, agar pembelajaran tetap terlihat baik dan juga terlihat beretika.
apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif itu ketika pesan yang kamu sampaikan dapat dipahami dengan benar oleh lawan bicara kamu. Jadi bukan soal banyak omong saja, namun dipastikan agar penyampaian yang kita sampaikan itu dapat dipahami dengan mudah dan juga cara penyampaian kita benar. Kapan dan kenapa kita butuh komunikasi yang efektif? Jawabannya hampir setiap saat. Ketika diskusi, presentasi, menyelesaikan masalah, atau memberi dan menerima instruksi pun kita sangat-sangat butuh komunikasi yang baik dan benar. Bahkan saat ngobrol santai sekalipun kita harus mempunyai komunikasi yang baik dan benar. Kenapa komunikasi yang baik, efektif, dan juga sehat itu sangat penting? Jawabannya sederhana. Dapat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu lebih cepat selesai, mencegah salah paham, dan juga membangun hubungan yang lebih sehat. Ketika komunikasi tidak efektif dan tidak bisa dipahami, bisa menyebabkan miskomunikasi. Hasil dari miskomunikasi ini memang terdengar sepele, tapi sebenarnya tidak sesepele itu. Miskomunikasi bisa menyebabkan perang. Foto tangkapan layar di atas adalah percakapan saya dan atasan saya, dan ini merupakan miskomunikasi. Di sini saya mengatakan bahwasannya cafe atau kafe yang tempat saya bekerja itu sedang mati lampu. Padahal seharusnya saya mengatakan tokennya sudah habis agar bisa segera diisi. Namun karena atasan saya menangkapnya mati lampu, jadi atasan saya tidak bertindak apapun seperti membeli tokennya karena perkataan saya tidak dimengerti oleh beliau. Itu adalah contoh dari miskomunikasi. Dan akibatnya kegiatan yang terjadi di kafe tersebut menjadi terhambat karena tidak ada listrik dan juga tidak ada lampu karena tokennya habis. Lalu, apa tantangan terbesar dari ini? Tantangan terbesar dari ini bisa saja karena perbedaan persepsi. Seseorang bisa memandang hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kedua, emosi. Kita tidak dapat menyampaikan atau menerima pesan dengan benar ketika kita merasakan emosi seperti marah, sedih, bingung. Dan ketika itu terjadi, kita lebih sulit menyampaikan atau menerima pesan dengan benar. Ketiga adalah gangguan teknis. Ini adalah tantangan terbesar untuk menyampaikan pesan nonverbal di PJJ. Ketika gangguan teknis terjadi, maka ini dapat menghancurkan seluruh komunikasi. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melakukan pesan nonverbal dalam kegiatan PJJ, kita harus menyalakan kamera, memperlihatkan raut wajah kita, lalu menyampaikan intonasi dengan suara yang rendah dan tidak datar. Tapi bagaimana kita melakukan tersebut apabila ada gangguan teknis? Maka ini akan menjadi tantangan yang terbesar juga. Lalu keempat, kemampuan untuk menyampaikan pesan. Ketika ide sudah ada di kepala, namun tidak bisa mengucapkan apa yang ingin kita sampaikan. Ini merupakan tantangan terbesar apalagi untuk orang yang tidak terbiasa untuk berbicara dengan lawan bicaranya terlalu lama atau terlalu efektif begitu. Jadi komunikasi bukan hanya soal berbicara. Komunikasi adalah seni kita menyampaikan pesan, menerima pesan, membangun hubungan dengan orang lain, dan memahami orang lain. Komunikasi ada di setiap bagian hidup kita, seperti di rumah, di ruang lingkup kerja, ataupun di dunia digital. Semakin kita memahami bagaimana komunikasi bekerja, semakin mudah kita untuk terhubung dengan orang lain. Itu saja dari saya, jawaban-jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan di UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.